Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, baru saja Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani datang langsung menemui mantan Presiden Jokowi di Solo, di kediamannya. Dan pertemuan itu dilakukan secara tertutup. Ketika pertemuan tertutup itu selesai, Ahmad Muzani mengatakan kepada publik, pertemuan itu hanya membicarakan jaringan saja. Langsungkah apa yang disampaikan oleh Ahmad Muzani ini diterima mentah-mentah begitu saja 100% oleh publik atau oleh rakyat? Tentu saja tidak. Kalau bicara jaringan saja, ngapain kok pergi langsung ke Solo menemui Jokowi, dan pertemuannya pun tertutup pula, dan Ahmad Muzani pun didampingi oleh sejumlah kader partai dari Gerindra. Tentu pertanyaan ini membuat rakyat menjadi semakin tak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Muzani ke publik, yang mengatakan mereka dalam pertemuan itu hanya membicarakan hal yang ringan-ringan saja. Walaupun ada juga yang serius. Dan bicaranya tentang ekonomi, tentang politik. Tidak tertutup kemungkinan sekarang ini rakyat akan memperkirakan pembicaraan Ahmad Muzani dengan mantan Presiden Jokowi ini ada kaitannya dengan pertemuan Jokowi dengan Prabowo di kediaman Prabowo di Kartanegara beberapa hari lalu, yang juga di sana dikatakan pertemuan mereka berdua hanya kangen-kangenan. Jadi kalau melihat kepada kedua pertemuan ini, bisa jadi rakyat tidak mempercayai omongan mereka satupun. Baik yang mengatakan pertemuan di Kartanegara kangen-kangenan, maupun yang mengatakan pertemuan di Solo yang ringan-ringan saja. Kita yakin bahwa dua-duanya ini mungkin bisa jadi sama-sama tidak dipercayai oleh rakyat apa yang mereka katakan ke publik itu. Dan di balik itu sekarang tidak tertutup kemungkinan rakyat menganggap pertemuan ini serius. Dan bisa jadi saking seriusnya pertemuan ini, Prabowo sebagai Ketua Umum DPP Gerindra menugaskan langsung Ahmad Muzani selaku Sekjen DPP Partai Gerindra ke Solo menemui Jokowi. Apa yang membuat pertemuan ini begitu serius? Banyak tentunya. Bisa jadi karena persoalan kalahnya jagoan penguasa di Pilkada Jakarta, tumbang Ridwan Kamil Suswono dan menang Pramono Rano. Bisa jadi rakyat menganggap bagaimana mengkondisikan agar gugatan kubu Ridwan Kamil Suswono menang nanti di MK. Apakah bisa dimanfaatkan kembali kehebatan sang paman di MK atau bagaimana? Bisa jadi itu anggapan rakyat, sehingga Ahmad Muzani diutus langsung oleh Prabowo ke Solo. Apakah ada yang lain? Bisa jadi juga kedatangan Ahmad Muzani secara langsung atas perintah Prabowo ke Solo dikarenakan satu di antara 9 naga Agwan menyampaikan ke publik melalui wawancaranya dengan
Tempo bahwa dia menanamkan investasinya di IKN hanya karena diperintah oleh Jokowi ketika dulu dia jadi presiden. Perintah itu bertujuan untuk menutupi wajah Jokowi dari apa yang diucapkannya bahwa antri investor masuk ke IKN, ratusan investor yang akan masuk ke IKN, tiba-tiba tidak ada satupun, terutama yang dari asing, sehingga Aguan menanamkan investasinya di sana sebesar 20 triliun. Dan menurut Aguan itu tidak diharapkannya investasinya itu akan beruntung. Tetapi untungnya apa? Partai Indah Kapuk II dijadikan PSN, proyek strategi nasional. Karena dijadikan Presiden Jokowi proyek Pantai Indah Kapuk itu sebagai proyek strategi nasional, maka pemerintah juga mengucurkan dana ke sana 20 triliun. Jadi imbas Aguan memberikan dana 20 triliun sebagai investasi di IKN, sebaliknya pemerintah memberikan dana 20 triliun untuk PSN di Pantai Indah Kapuk, yang kita tahu proyek Pantai Indah Kapuk 2 itu adalah Aguan yang di sana. Bagaimana ini lagi Aguan sudah bernyanyi keluar dan nyanyinya benar-benar mengejutkan, mempesona bagi publik. Inilah sebenarnya yang terjadi di IKN selama ini. Ada lagi kah yang lain? Bisa jadi ada apa itu? Kedatangan Ahmad Muzani yang diperintah langsung oleh Prabowo ke Solo untuk melakukan pertemuan tertutup dengan Jokowi. Karena Jokowi dipecat atau dikeluarkan dari PDIP. Yang bikin heboh, walaupun Jokowi dan keluarganya sudah dikeluarkan dari PDIP, namun KTA-nya masih disimpannya juga. Sehingga PDIP dengan tegas mengatakan agar segera Jokowi mengembalikan KTA. Kalau tidak segera mengembalikan KTA, dia akan dipecat. Lalu alasan apa bilang masih simpan KTA seolah-olah beliau masih anggota partai, itu juga tidak bisa. Tidak. Kita proses partai tetap berlangsung. Pada akhirnya kalau tidak dikembalikan ya kita pecat. Bisa jadi ini yang dibicarakan secara tertutup. Apalagi angin bersiliweran mengatakan bahwa kemungkinan besar Jokowi akan bergabung dengan Gerindra. Dan Gerindra pun telah mengatakan menerima dengan tangan terbuka Jokowi di Gerindra. Sebab kita tahu di samping Gerindra, Partai Golkar, Partai PAN juga menerima Jokowi kalau bergabung ke partai mereka. Terhadap hal ini, atau mereka di sana berbicara berpahit-pahit menegaskan bahwa Jokowi boleh masuk ke Partai Gerindra, tapi jangan nanti ingin merebut kepemimpinan Partai Gerindra dari Prabowo. Atau juga mungkin mengatakan secara tertutup utusan dari Prabowo ini kepada Jokowi, kalau nanti masuk ke Gerindra, jangan lakukan lagi hal yang dilakukan di PDIP oleh Jokowi. Kan bisa jadi begitu. Tetapi sahabat BN, yang menarik dalam hal ini tentu ketika kita melihat PDIP, apa kira-kira sikap PDIP ketika Jokowi
yang telah dikeluarkan dari PDIP disambut oleh Gerindra, disambut oleh PAN, disambut oleh Golkar. Tampaknya bagi PDIP ini menyenangkan sekali ketika Jokowi nanti telah resmi bergabung ke Partai Gerindra atau ke Partai PAN atau ke Partai Golkar. Kenapa ini menyenangkan bagi PDIP? Karena kalau Jokowi telah menjadi anggota partai lain secara resmi atau kader partai lain secara resmi, tentu nanti ketika berlangsung Kongres PDIP, Jokowi sama sekali tidak lagi akan menjadi ancaman bagi siapapun yang akan maju nanti menjadi calon ketua umum PDIP. Apakah akan tetap Megawati atau Puan ataukah yang lain? Tampaknya oleh PDIP yang telah mengeluarkan Jokowi dari PDIP, yang penting nanti Jokowi tidak diam-diam maju sebagai calon ketua umum PDIP ketika berlangsung Kongres PDIP. Apakah bisa? Apakah mungkin? Apakah logis? Bisa saja, mungkin saja, dan logis saja kalau Jokowi tidak mengembalikan KTA, kalau Jokowi tidak menjadi kader partai lain secara resmi, kalau Jokowi tidak dipecat oleh PDIP. Bisa saja. Kenapa bisa? Siapa tahu sekarang di PDIP itu masih banyak loyalis Jokowi. Siapa tahu ketika nanti berlangsung Kongres, loyalis Jokowi di PDIP, bisa jadi dia akan melambungkan nama Jokowi untuk maju di bursa calon ketum PDIP. Sahabat BN, apa artinya ini? Kita melihat PDIP sekarang ini, terutama Megawati dan kader-kadernya di PDIP, sungguh sudah sangat muak dengan Jokowi ini. Sungguh sudah sangat muak. Karena itu, PDIP di bawah kepemimpinan Megawati sekarang ini ingin secepatnya mengeluarkan Jokowi dan ingin secepatnya mengikis jejak Jokowi dan loyalisnya dari PDIP. Jadi jangan dikira adanya sambutan dari partai-partai lain terhadap Jokowi akan membuat PDIP merasa tidak senang. Jangan dikira itu. Kita yakin PDIP akan sangat senang. Sebab tidak lagi nanti akan mengganggu kenyamanan PDIP dalam berkongres. Kalau Jokowi telah keluar dari PDIP, kalau Jokowi telah menjadi kader partai lain. Hanya saja mungkin partai lain sekarang ini berpikir, jangan-jangan nanti setelah dia menjadi kader partai kita, dilakukannya pula apa yang dilakukannya kepada PDIP terhadap partai kita. Jangan-jangan demikian. Namun sahabat BN, apa yang dilakukan oleh Jokowi ini terhadap PDIP bisa agak menjadi pelajaran bagi para politisi lain. Jangan sampai kalau kita sudah dibesarkan oleh suatu partai, tempat kita di sana selama ini berkarir, jangan sampai karena tidak lolos satu keinginan kita, lantas kita menyerang partai tersebut. Jangan. Ingatlah bahwa tidaklah seimbang kalau kita menjelekkan, kalau kita menganiaya, kalau kita menyerang partai yang selama ini telah membesarkan kita, mulai dari menjadi wali kota, menjadi gubernur,
menjadi presiden. Tiba-tiba hanya karena kita tidak diizinkannya untuk menjadi presiden 3 periode. Karena tidak sesuai dengan undang-undang. Lantas kita berbalik menyerang partai itu. Tentu tidak baik hal demikian dilakukan. Demikian sahabat BNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.